Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara persekutuan doa Gereja Kristen Immanuel Lawang. Kita bersyukur kalau kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu yang dikasihi, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu, bersama-sama bersekutu dan mendukung di dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami panjatkan, dan setiap apa firman Tuhan yang kami pelajari bersama menjadi berkat buat kami sebagai jemaat Tuhan untuk terus bertumbuh dan belajar akan firman Tuhan. Pimpin sore hari ini, acara ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki
Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saya ulangi, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tema hari ini saya mengambil satu tema, yaitu bersedia dikoreksi. Bapak Ibu, maukah kita sebagai anak Tuhan seringkali misalnya kalau salah kita mau dikoreksi? Ketika melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur dan dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri sendiri. Apalagi teguran, ingatan ataupun peringatan itu datangnya dari orang-orang di sekitar kita, mungkin yang lebih rendah atau lebih muda, anak-anak kita yang lebih muda daripada kita, atau istri atau suami kita. Kita seringkali, wah saya nggak salah kok, tapi seringkali diingatkan. Seperti itulah kadang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita sering menempatkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan pada pihak lain. Kita seringkali menyalahkan orang lain. Mungkin kita bisa melihat kesalahan orang lain yang kecil aja kita bisa lihat, tapi kesalahan kita sendiri yang besar kita tidak bisa lihat. Dalam satu Alkitab mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Di dalam Matius 7 ayat 3. Bapak Ibu bisa melihat dalam Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi artinya kita nggak lihat loh, kesalahan orang yang kecil itu kita bisa lihat. Apa aja orang lain kecil kesalahannya kita bisa lihat, tapi kesalahan kita sendiri kita nggak lihat. Apa nggak sadar kadang-kadang ya. Juga yang telah memiliki kedudukan tinggi atau kaya seringkali kita menjadi sombong. Kalau kita sudah punya sesuatu, kita seringkali disombong, sehingga tidak sedikit yang memandang rendah orang lain. Orang seperti ini juga biasanya mudah marah, mudah tersinggung kalau ditegur dan segala macam. Mari belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Daud adalah dari awalnya dia adalah seorang gembala, sampai akhirnya dengan berkarir di dalam satu kerajaan Israel, dia menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang mau dikoreksi. Bapak Ibu ingat, kalau Daud sudah menjadi raja, waktu dia menjadi raja, dia berbuat dosa, yaitu berbuat zina dengan Batsyeba. Apa yang dilakukan? Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan begitu ditegur dengan perumpamaan, dia sadar dan dia mau tobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa terus. Pada akhirnya anaknya yang didoakan itu mati dan dia minta ampun sama Tuhan setelah itu selesai. Bapak Ibu, mari belajar seperti Raja Daud. Kita diingatkan oleh Raja Daud bahwa kita kalau ada salah, kita minta ampun sama Tuhan. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dalam satu ayat lagi, di dalam Mazmur 51 ayat 12 dan 13 sampai 13, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dengan penuh kesadaran Raja Daud memohon ampun kepada Tuhan, dan bahkan memohon kepada Tuhan agar roh Tuhan jangan lari daripadanya, jangan keluar daripadanya, supaya apa? Dia tetap ingat, tetap sadar sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang terus sekali melakukan kesalahan, mau ditegur oleh Tuhan, mau diperingatkan. Dia diperingatkan oleh Nabi Nathan dan dia bertobat kembali. Bapak Ibu, lain halnya dengan Raja Saul. Ini yang menjadi contoh yang kurang baik buat kehidupan kita. Raja Saul waktu ditegur oleh Tuhan, waktu ditegur Nabi Samuel, dan waktu ditegur bawah-bawahannya, dia tidak mau taat. Dia malah melawan.
Dia malah melakukan hal yang rasanya tidak terima kalau ditegur, tidak terima kalau dikoreksi. Mari Bapak Ibu, jangan seperti Raja Saul yang tidak mau dikoreksi oleh orang lain, orang-orang di sekitar, tidak mau diperingatkan oleh Nabi Samuel. Dia mestinya sudah tidak diterima menjadi raja, tapi dia ngotot terus, tidak mau dikoreksi. Bapak Ibu, yang mana yang menjadi contoh yang teladan yang baik buat kehidupan kita? Seorang Raja Daud atau Saul yang tidak mau dikoreksi? Daud yang mau bertobat kalau dikoreksi salah dan minta ampun kepada Tuhan. Akan tetapi tidak demikian dengan Saul, Bapak Ibu, yang tadi tidak mau dikoreksi bawahan orang-orang di sekitarnya. Mari kita belajar seperti Nabi Daud yang taat dan patuh, mau dikoreksi oleh Tuhan. Setiap teguran dan koreksi yang ditujukan kepada kita, hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif. Karena hal itu menjadikan kita untuk menjadi manusia yang lebih berkenan, lebih baik, lebih mengerti, akan lebih sabar diingatkan oleh koreksi-koreksi yang ada di sekitar kita. Supaya kita terus dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan ingatkan setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau dikoreksi daripada kesalahan-kesalahan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami mau mencontoh seorang Raja Daud yang begitu salah, begitu melakukan pelanggaran, dia kembali patuh dan taat setiap peringatan yang diberikan, sehingga menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran yang indah buat kami sebagai anak-anak Tuhan, terus mau dikoreksi dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendukung pelayanan di dalam persekutuan doa. Kita akan bersama-sama memasuki pokok doa pada minggu ini. Yang pertama, kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Chandra Surya atau Bapak Chan Sin Liang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Bapak Iswayudi, suami Ibu Pipit, Ibu Suratman, Ibu Arimandang, Bapak Edi Suhartono, Ibu Herti Donomulyo. Dan kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sedang dalam keadaan hamil, Ibu Intan, Ibu Rizda, dan Ibu Seli jemaat Donomulyo, supaya ibu dan anak yang ada di dalam kandungan diberikan kesehatan dan kekuatan. Kemudian kita berdoa juga untuk jemaat yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, biaya anak sekolah, dan kebutuhan hidup yang lainnya yang sangat berat. Kita bersama-sama mendukung di dalam pokok doa tersebut. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami mendukung untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, penyakit. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memimpin, terus memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di gereja kami, yang sudah kami sebutkan tadi. Biarlah melalui proses penyembuhan, proses daripada mereka harus ke dokter, kemudian harus melalui obat-obatan yang diminum dan dikonsumsi, maupun makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah mereka semakin hari semakin disehatkan, dikuatkan melalui dokter yang sudah memeriksa, obat-obatan yang sudah dikonsumsi, bahkan makanan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan, sehingga setiap jemaat-Mu bisa terus dipulihkan dan dapat disehatkan kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan hamil, yang saat ini sedang mereka dalam keadaan hamil. Biar Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan melalui vitamin, obat-obatan, ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin.
sehingga ibu dan anak yang di dalam kandungan bisa sehat adanya sampai pada waktunya mereka dilahirkan dan melahirkan. Biar kasih dan anugerah Tuhan memimpin, memberikan kondisi ibu yang baik, yang prima, sehingga mereka bisa melahirkan dengan keadaan kondisi tubuh yang lebih sehat. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap jemaatmu yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan di dalam pekerjaan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap jemaatmu terus mencari jalan keluar, sehingga terus tetap bekerja, terus mengusahakan, mengupayakan untuk kebutuhan ekonomi di dalam keluarga, sehingga mereka terus Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, mau bekerja, mau dengan sungguh-sungguh mencari peluang-peluang yang ada, sehingga mereka bisa lepas daripada kesulitan-kesulitan, sehingga Tuhan terus peliharakan dan Tuhan terus berikan pekerjaan yang baik untuk setiap jemaatmu. Pimpin supaya setiap kepala keluarga maupun ibu rumah tangga bisa bekerja sama untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga, untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan anugerah dan segala keperluan-keperluan buat setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin, peliharakan setiap jemaat yang sudah kami doakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendoakan untuk pokok doa yang berikutnya, yaitu kita bersama-sama akan mendoakan untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kita bersyukur kalau minggu lalu Ibu Erna sudah menjalani premtoar ujian untuk kependetaan. Biarlah proses kedepannya bisa berlangsung dengan baik dan sudah lulus. Nanti kedepannya mungkin kita bisa mempunyai pendeta lagi, maksudnya pendeta gembala menjadi dipendetakan, sehingga kita gereja kita ada pendetanya, yaitu pendeta Ernawati, gitu Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama supaya pelayanan ke depan semakin lebih baik, semakin memberikan motivasi untuk Ibu Erna sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, mengembalakan jemaatnya dengan baik. Kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja ke depan ini. Tanggal 26 September kita akan mengadakan bakti sosial oleh panitia hari besar. Kita akan membagikan sembako di depan, supir mikrolet dan tukang ojek kalau tidak salah ya. Itu bisa disalurkan dengan baik. Biarlah gereja kita bisa menjadi berkat. Biarlah gereja kita bisa memberikan terang untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita mendoakan supaya program gereja bisa berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami mendoakan untuk penginjil Erna yang sudah selesai dalam ujian premtoar kependetaan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin Ibu Erna bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan ujian kependetaan dengan baik dan dapat lulus dengan baik, sehingga bisa ke depannya mungkin dengan rapat dan segala macam dari majelis gereja untuk menentukan Bu Erna menjadi pendeta di gereja kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin kehidupan penginjil Erna dan keluarga dan suami dan juga anak-anak. Tuhan terus pimpin kehidupannya, berikan kesehatan, kekuatan untuk tetap melayani gereja kita dengan setia. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap kegiatan gereja di tempat kami, terutama untuk minggu depan, beberapa minggu ke depan, 26 September tepatnya, kita akan mengadakan bakti sosial yang dikoordinir oleh panitia hari besar gereja, yang dengan panitia-panitia yang sudah berjedi lelah mengumpulkan dana, membelikan paket-paket sembako untuk dibagikan. Biarlah gereja kita terus menjadi berkat. Biarlah gereja terus kita menjadi terang di sekitar kita. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap jemaatmu untuk terlibat di dalam pelayanan tersebut, sehingga terus nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Biarlah kami terus bersatu padu mendukung pelayanan di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu, yang berikutnya kita bersama-sama akan mendukung di dalam doa seluruh komisi-komisi yang ada di dalam gereja kita. Mulai dari komisi sekolah minggu, yang saat ini mungkin Bapak Ibu, komisi sekolah minggu tidak ada kebaktian secara offline langsung, tapi dengan online.
Tuhan pakai setiap guru-guru sekolah minggu bisa memberikan firman Tuhan dengan online dan segala macam dengan sebaik mungkin. Kita juga berdoa untuk komisi remaja. Komisi remaja mungkin beberapa minggu lagi sudah offline, sudah bersama-sama bersekutu secara langsung. Kita berdoakan agar persekutuan remaja di tempat kita terus menjadi wadah yang baik buat para remaja bisa belajarkan firman Tuhan dengan sungguh. Tuhan doakan untuk setiap pengurus yang ada, Tuhan doakan juga untuk penginjil Romli yang terus mengelola, memimpin persekutuan remaja dengan sebaik mungkin. Kita juga mendoakan untuk komisi pemuda dewasa yang mungkin sudah lama tidak bertatap muka, tapi juga ada beberapa kali secara online. Biarlah Tuhan terus memampukan pada setiap komisi pemuda dewasa untuk tetap ada, tetap eksis, tetap bisa menjadi berkat dan sharing bersama-sama dalam persekutuan pemuda dewasa. Kita juga mendoakan untuk komisi pendidikan di gereja kita. Kita berdoa agar komisi pendidikan terus tetap dipakai Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat supaya bisa mengelola sekolah dengan sebaik mungkin. Kemudian koordinator, guru-guru, kepala sekolah dan segala macam. Di tengah-tengah yang sulit sekarang ini, sangat sulit untuk sekolah bisa bertatap muka dan segala macam, terus ditunda karena sangat rawan Bapak Ibu, sangat rawan kalau misalnya sekolah bisa berlangsung tatap muka, kalau ada penularan COVID dan segala macam maka akan menjadi sulit. Makanya kita masih sekolah secara online. Kita doakan agar terus dengan kondisi yang seperti ini, murid-murid sekolah Pelita Kasih bisa tetap berjalan. Mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak, mereka tetap mendapatkan pendidikan yang sama seperti secara offline atau tatap muka yang biasa, meskipun saat ini secara online. Kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua mungkin agak berat mereka dalam pekerjaan mereka karena masa pandemi. Tapi biarlah Tuhan memampukan pada setiap orang tua untuk tetap membayar uang sekolah dan segala macam supaya pendidikan di sekolah Pelita Kasih tetap bisa berjalan. Karena kita tetap harus membayar gaji guru, kita harus membayar gaji karyawan, kita tetap harus melakukan operasional dan segala macam, tetap membutuhkan biaya yang tinggi. Bapak Ibu doakan supaya yayasan dan sekolah Kristen Pelita Kasih bisa mampu tetap berjalan dan menjadi berkat di Kota Lawang. Kita juga berdoa untuk komisi PW Deborah. Kita berdoa PW Deborah mungkin dalam bulan ini mungkin bisa bertatap muka juga, kebaktian secara offline. Kita berdoa agar komisi PW bisa menjadi berkat buat anggotanya, bisa terus menjadi tempat bersharing bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan terus komisi PW Deborah bisa menjadikan pembelajaran buat guru-guru, buat komisi wanita, ibu-ibu semuanya belajarkan firman Tuhan. Mari kita mendoakan untuk komisi-komisi yang sudah saya sebutkan. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja kami. Pertama, kami berdoa untuk gereja, untuk komisi sekolah minggu. Biarlah Tuhan terus saat ini sekolah minggu masih berjalan secara online, kebaktian secara online. Biarlah Tuhan memampukan setiap guru-guru yang ada untuk benar-benar mempersiapkan setiap firman Tuhan dengan melalui siaran YouTube ataupun streaming. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan kepada guru-guru semuanya bisa mempersiapkan firman Tuhan dengan baik untuk bisa disampaikan ke anak-anak sekolah minggu. Dan juga Tuhan berikan hati setiap anak-anak sekolah minggu tetap mau mengikuti setiap siaran yang diberikan, setiap YouTube yang diberikan, ataupun setiap firman Tuhan yang diberikan secara online. Supaya mereka belajarkan firman Tuhan sejak kecil, mereka diingatkan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi remaja di gereja kami, di gereja kita. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap pengurus, juga hamba Tuhan, penginjil Romli, dan juga mahasiswa praktek Risela bisa bersama-sama melayani di komisi remaja di gereja kami. Biarlah Tuhan terus memampukan pada setiap anak-anak remaja untuk terus terbeban mau belajarkan firman Tuhan, baik kondisi saat ini masih online ataupun nantinya ke depan mungkin secara offline. Dengan persekutuan remaja mereka ditumbuhkan, dikembangkan untuk mereka belajarkan firman Tuhan
untuk masa depan anak-anakmu di masa-masa yang mendatang. Kami juga berdoa untuk komisi pendidikan di gereja kami. Tuhan sangat berat untuk di komisi pendidikan saat ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan untuk setiap anggota yayasan yang ada, setiap koordinator sekolah, kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada, supaya mereka bersatu padu. Mereka mau belajar akan firman Tuhan. Mereka mau memberikan didikan firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan setiap hari-harinya. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap guru-guru yang ada untuk terus mengadakan pembelajaran secara online. Biarlah murid-murid juga bisa menerima pelajaran dengan sebaik mungkin. Situasi yang cukup sangat sulit, tapi Tuhan, kami yakin pembelajaran di sekolah Kristen Pelita Kasih, kebutuhan-kebutuhan pendidikan di sekolah, kebutuhan anggaran, kebutuhan operasional, dan segala sesuatunya bisa Tuhan tetap sediakan, Tuhan tetap topang, sehingga sekolah Kristen Pelita Kasih bisa berjalan dengan baik, bisa tetap bertahan karena pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga untuk komisi PW Deborah yang saat ini ada, dan juga komisi pemuda dewasa. Biarlah Tuhan setiap komisi yang ada, PW Deborah maupun komisi pemuda dewasa, bisa menjadi berkat buat anggota-anggotanya, untuk mereka akan belajar akan firman Tuhan, untuk mereka terus beribadah baik secara offline maupun online. Bila kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap anggota dari PW Deborah maupun Persekutuan Pemuda Dewasa mendapatkan berkat pembelajaran firman Tuhan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan pimpin setiap komisi yang ada di gereja kami. Biar terus mereka mau belajar akan firman Tuhan di tengah situasi sulit, di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini. Tapi biarlah kami tetap bersandar mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Berkati setiap komisi yang ada, berkati setiap kami yang menjadi pengurus dan pelayan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil pokok doa yang terakhir. Kita bersama-sama kita mendoakan untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kita berdoa untuk kebijakan pemerintah yang saat ini terus harus disampaikan ke rakyat. Kita berdoa untuk para medis yang saat ini sedang menjalankan tugas menjadi garda ke depan untuk menangani masalah COVID ataupun pandemi saat ini. Kita berdoa juga untuk para penderita yang ada di rumah sakit yang sedang terpapar, yang sedang isoman, ataupun mereka yang sedang ada di ICU dan segala macam. Kita berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya bisa tertib mengikuti himbauan pemerintah, sebagaimana himbauan yang diberikan oleh pemerintah, aturan-aturan yang ada. Kita juga berdoa untuk sosialisasi vaksin supaya bisa berjalan dan sesuai target yang diberikan oleh pemerintah. Kita berdoa juga untuk pemimpin bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan para menteri yang saat ini benar-benar bekerja keras untuk menanggulangi COVID ataupun pandemi saat ini. Biarlah negara kami, negara kita ini bisa melewati pandemi ini dengan baik, bisa melewati badai yang saat ini terjadi di Indonesia, benar-benar karena pertolongan daripada Tuhan. Mari kita doakan Indonesia yang kita cintai dengan segala pergumulannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore malam hari ini kami mendoakan untuk negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Mulai dari pimpinannya Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga para menteri yang terus mengusahakan untuk negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia, bisa melewati badai pandemi saat ini yang terjadi. Tuhan, sangat sulit sekali. Ini sudah hampir 2 tahun atau 1 tahun lebih kami mengalami pandemi. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami,
supaya bersatu padu, tidak saling menyalahkan, tidak saling gontok-gontokan, tapi mau bekerja sama dengan sebaik mungkin, dari pemerintahan, dari anggota DPR, maupun sampai jajaran pemerintahan di bawah, mau benar-benar bersatu padu menanggulangi pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan berikan kemampuan kepada pemimpin bangsa kami, supaya dengan bijaksana, dengan berpikir panjang, mau benar-benar menanggulangi pandemi dengan sebaik mungkin, dengan teratur, dengan rapi, dengan kerjasama yang baik, sehingga bisa menanggulangi pandemi saat ini yang terjadi dengan sebaik mungkin. Akhir-akhir ini Tuhan, mungkin pandemi sudah mulai menurun. Untuk orang-orang yang bergejala, orang-orang yang meninggal sudah mulai berkurang. Tapi Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Terus Tuhan kendalikan, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang mengatur, sehingga pandemi ini tidak terjadi kembali, tidak meledak kembali pertumbuhan daripada penyakit ini, tapi terus mereda, dan sampai akhirnya Tuhan mengambil dan Tuhan menyelesaikan pandemi ini secara tuntas. Tuhan tolong pemimpin bangsa kami, berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa kami, supaya bisa memutuskan hal-hal yang penting untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk ekonomi bangsa negara kami. Kami menyerahkan keuangan daripada negara dan bangsa kami yang sangat membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi saat ini, yang membutuhkan biaya yang terus, pembangunan terus berjalan, ekonomi terus bisa berjalan. Rakyat-rakyat yang saat ini terlantar dan kekurangan secara ekonomi terus tergerus dengan segala kesulitan yang ada saat ini. Biar Tuhan menolong setiap negara dan bangsa kami, setiap rakyat Indonesia bisa melewati pandemi saat ini dengan baik. Tuhan tolong pemimpin kami, Tuhan tolong pemimpin bangsa kami, supaya benar-benar bekerja sama dengan sebaik mungkin. Dan biarlah kami bangsa Indonesia bisa melewati pandemi dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami melewati badai. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk doa penutup saat ini. Biarlah apa yang sudah kami doakan, kita doakan bersama. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, kita dengar bersama, menjadikan pelajaran yang indah, menjadikan peringatan buat kita semua, menjadi anak-anak Tuhan, mau dikoreksi, menjadi anak Tuhan yang lebih berkenan. Mari kita berdoa penutup pada persekutuan doa kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, untuk segala pujian yang sudah kami dengar bersama, dan setiap pokok-pokok doa yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan semuanya apa yang kami lakukan hari ini melalui persekutuan doa sore hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa-doa yang kami sampaikan, dan Tuhan sendiri yang mengabulkan setiap doa-doa yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan apa yang kami doakan, apa yang kami sama-sama gumulkan, dan apa yang kami sama-sama pelajari, biarlah menjadi berkat buat kami yang hadir pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Pimpin kehidupan kami, pimpin masa depan kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Tuhan berkati.